Happy holiday guys! Setelah 2 tahun lebih sejak season pertamanya, series animasi What If akhirnya comeback lagi dan bakal nemenin liburan Natal dan Tahun Baru kalian dengan berbagai cerita multiverse Marvel yang bakal dibawakan sama The Watcher. Seriesnya udah tayang beberapa episode di Disney Plus Hotstar, so kali ini kita bakal bahas cerita dan easter eggs dari masing-masing episode series What If season 2 yang bakal kita mulai dari episode pertamanya. Kalau gitu langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe! Episode pertama What If Season 2 ini berjudul What If Nebula Join the Nova Corps, yang berfokus kepada cerita Nebula yang jadi bagian dari Nova Corps dan tinggal di planet Xandar. Kita recap dulu episode pertamanya. Episode 1 ini menceritakan sebuah universe di mana Ronan the Accuser berkhianat dan mengalahkan Thanos. Ronan membunuh Thanos dan Gamora yang akhirnya membuat Nebula terdampar di galaksi. Nebula lalu diselamatkan sama Nova Prime dan direkrut untuk join ke Nova Corps. 5 tahun setelahnya, Ronan dan pasukannya lalu mencoba untuk menyerang Xandar, yang akhirnya memaksa Nova Prime untuk mengaktifkan shield generator pelindung planet yang bisa bertahan selama 50 tahun. Sehingga Ronan dan pasukannya ini nggak bisa menyerang Xandar. Tapi di sisi lain, ini membuat rakyat Xandar akhirnya harus terisolasi dari dunia luar. Suatu hari Nebula menemukan Yondu yang mati secara misterius, di mana dalam prosesnya dia menemukan petunjuk kalau Yondu berhasil melacak kode untuk membuka shield generatornya Xandar dan mencoba untuk melindunginya. Nebula curiga kalau Ronan ini punya orang dalam yang berusaha untuk membuka shieldnya. So untuk mencegah ini, Nebula akhirnya meminta bantuan Yon-Rogg untuk menyusup ke sistem mainframe Nova Corp dan menghancurkan kode itu. Sayangnya Yon-Rogg ini mengkhianati Nebula dan mereveal kalau dia dan Nova Prime ternyata selama ini bekerja untuk membuka shield Xandar supaya Ronan bisa menyerang. Beruntungnya Nebula berhasil selamat dari eksekusi anak buah Nova Prime dan kemudian meminta bantuan dari Howard the Duck untuk menghentikan rencana jahatnya Nova Prime dan juga Yon-Rogg. Nebula lalu teaming up dengan Howard the Duck dan anak buahnya, Korg, Mick, dan Groot untuk melawan Nova Prime dan Yon-Rogg. Ternyata Nebula udah menyadari pengkhianatan Nova Prime sejak awal dan udah memanipulasi kode shield generatornya yang bakal terbuka dan menutup sendiri setelah pesawat Dark Aster masuk ke atmosfer Xandar, dimana ini akhirnya membunuh Ronan dan seluruh pasukannya. In the end, Nova Prime kemudian terbunuh saat dia mencoba kabur dari Nebula dan shield Xandar akhirnya dibuka kembali yang membuat rakyat Xandar bisa mendapatkan kehidupan normalnya lagi. Recapnya udah, sekarang kita masuk ke breakdown detail dan easter eggs-nya. Series What If Season 2 ini dibuka dengan opening title card Marvel yang menunjukkan logo baru Marvel yang sebelumnya muncul di series animation short I Am Groot Season 1 dan 2. Scene kemudian bertransisi ke opening sequence What If yang kembali dinarasikan sama The Watcher yang disuarakan sama Jeffrey Wright. Baru setelah ini kita dikasih lihat detail baru dari highlight para hero Avengers, mulai dari Black Panther, Captain Marvel, Iron Man, Thor, Black Widow, dan Captain America. Yang kalau dilihat-lihat, hero-hero ini adalah hero-hero yang udah punya film solonya masing-masing. Lalu scene berpindah ke sequence sertakan multiverse yang menunjukkan karakter yang muncul di series What If sebelumnya, seperti Frost Giant Loki, Captain Carter, Supreme Strange, Heimdall, Gamora, dan Infinity Ultron. Kemudian scene disambung dengan kemunculan karakter-karakter di season kali ini, seperti Kaori, Nebula Nova Prime, Hela, Peter Quill, Grandmaster, Topaz, Black Panther T'Chaka, Hulk 1602, dan masih banyak yang lain. Episode 1 ini basically mengadaptasi tema film noir. Buat yang belum tahu, film noir sendiri adalah sebuah genre film crime drama yang populer di tahun 40-an dan 1950-an, yang identik sekali dengan detektif story, konspirasi, tone gelap, dan juga protagonis antihero yang berusaha mendekatkan hukum dengan segala cara, termasuk melanggar hukum. Episode kali ini juga menghadirkan setting yang sangat terinfluence dari universe distopia film Blade Runner galapan Ridley Scott tahun 1982. Blade Runner sendiri adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang mantan polisi Los Angeles bernama Rick Deckard yang bekerja sebagai Blade Runner, yang tugasnya adalah untuk memburu dan mematikan android humanoid yang bernama Replicants yang rebel dari tugasnya. Referensi dari Blade Runner ini bisa kita lihat dengan jelas dari gambaran skyline-nya dan kota Xandar yang mirip kayak kota Los Angeles tahun 2019 di film itu. Terus nuansa hujan yang mengiringi ceritanya, juga neon light yang menyinari gang kumuh di Xandar. Lalu ada juga mobil Nebula yang terlihat mirip dengan mobil terbang spinner yang dipakai polisi Los Angeles di Blade Runner, dan cerita kematian misterius yang melibatkan karakter utama. Episode ini sendiri mengambil setting di Nexus Event Timeline Guardians of the Galaxy tahun
2014 saat Ronan masih bekerja sama dengan Thanos sebelum dia mendapatkan Power Stone. Dimana di cerita alternatif ini Ronan justru berhasil mengkhianati Thanos dan membunuhnya, dimana dalam prosesnya Gamora juga tentunya ikut terbunuh. Kejadian ini tentunya membuat Gamora tidak bisa melanjutkan takdirnya untuk join ke Guardians of the Galaxy, begitupun dengan Thanos yang gak bisa mengumpulkan Infinity Stones demi menghapus setengah populasi alam semesta. Dan dengan ini Guardians of Galaxy tidak pernah terbentuk. FYI, cerita pengkhianatan Ronan ke Thanos ini juga sebenarnya udah terjadi di film GOTG pertama, tapi itu terjadi setelah Ronan berhasil mendapatkan Power Stone dari nowhere. Nah, proses ini juga melibatkan Nebula yang akhirnya ikut bersama Ronan untuk menyerang Xandar, dimana sebagai imbalannya Ronan bakal membantu Nebula untuk membunuh Thanos. Episode kali ini menghadirkan kembali beberapa karakter MCU yang diisi suaranya oleh aktor originalnya, seperti Karen Gillan yang bermain sebagai Nebula, Jude Law sebagai Yon-Rogg, Michael Rooker sebagai Yondu, Seth Green sebagai Howard the Duck, Taika Waititi sebagai Korg, dan Peter Serafinowicz sebagai Gartan Sal. Seperti di MCU, episode ini juga menampilkan invasi Xandar yang di-lead sama Ronan the Accuser. Bedanya, kalau di MCU, Nova Corps ini berhasil mengalahkan Ronan the Accuser dengan bantuan Ravengers dan tim Guardians of the Galaxy. Tapi kalau di series ini, Nova Corps justru terdesak dan membuat Nova Prime terpaksa mengurung Xandar dalam Shield Generator supaya Ronan gak bisa masuk. Shield Xandar ini sebenarnya terinspirasi dari komik Fantastic Four volume 1 isu 204, dimana di komik itu diceritakan kalau salah satu The Watcher pernah membuat sphere pelindung di planet Xandar untuk melindungi ratusan nyawa di planet itu dari invasi kelompok alien yang berasal dari dimensi lain. Nah, di sini Nebula diceritakan diselamatkan sama Nova Prime. Nama aslinya adalah Irani Royal. Karakter ini diisi suaranya sama Julianne Grossman menggantikan peran Glenn Close sebagai cast dari Nova Prime di film GOTG pertama. Nebula sendiri diketahui punya masa lalu dengan Yondu. Hubungan mereka mungkin sama kayak Nova Corpsman-nya Roman Day dan Star-Lord yang di sini jadi informan dan partner rahasianya. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah terlihat ada pola luka di sisi kepalanya Yondu dan dia yang udah memakai Yaka Controller model 2. Dimana kalau di MCU, Yaka Controller ini dimiliki Yondu ketika dia muncul di film GOTG volume 2. Saat Nebula menginvestigasi, muncul Nova Corpsman yang lain yaitu Gartan Sal. Di film GOTG pertama, Gartan Sal ini adalah salah satu Nova Corpsman yang berpangkat Denarian yang sangat dihormati di Nova Corps. Dia sendiri terbunuh di Battle of Xandar setelah dia mencoba mencegah Ronan untuk menghancurkan planet Xandar dengan menahan pesawat Dark Aster. Di sini, Sal memanggil Nebula sebagai sampah Black Order. Nah, Black Order sendiri di MCU atau di timeline utama kita kenal sebagai Children of Thanos yang adalah tim elit berisi para alien kuat yang menggunakan kekuatan mereka untuk melayani Thanos yang juga mengadopsi mereka sebagai anaknya sendiri. Black Order beranggotakan Ebony Maw yang punya kekuatan telekinetik yang besar, Cool Obsidian yang punya sisi keras dan super strength yang setara dengan Hulk, Proxima Midnight, petarung hebat yang ahli dalam menggunakan tombaknya, dan Corvus Glaive, petarung hebat yang bisa membelah apa saja dengan menggunakan sabitnya. Dan karena Nebula dan Gamora juga adalah anak-anaknya Thanos, so otomatis mereka juga jadi anggota Black Order. Makanya Nebula klarifikasi kalau dia adalah mantan Black Order. Nah, di sini juga kita bisa ngelihat para Nova Corpsman sendiri ini punya logo unik di seragam mereka, yaitu simbol 3 bintang, yang merupakan representasi dari 3 matahari yang menyinari Xandar. Berikutnya, Nebula ini melanjutkan investigasinya ke kasino milik Howard the Duck, yang terinspirasi dari kasino yang muncul di film Black Panther dengan mesin-mesin yang desainnya mirip dengan yang ada di planet Sakaar. Di kasino ini kita bisa ngelihat karakter yang sebelumnya muncul di MCU, seperti Howard the Duck tentunya yang jadi bos kasinonya, terus ada Korg, Groot, sama Mick yang jadi anak buahnya Howard dengan julukan konyol, Rock Paper Scissors. Ini menarik karena kalau kita lihat memang elemen masing-masing krunya Howard ini merepresentasikan gunting, batu, dan kertas. Korg yang seluruh tubuhnya terbuat dari batu, terus Mick yang tangan exoskeletonnya ini berupa pedang yang mewakili gunting, dan Groot yang terbuat dari kayu atau pohon, which is adalah bahan baku dari pembuatan kertas. Dan di sini juga ada Drax yang jadi tukang judi yang ngamuk karena kalah main slot. Nah, episode ini sendiri adalah kemunculan ketiga dari Howard the Duck di series What If. Setelah sebelumnya dia muncul di episode What If T'Challa Became Star-Lord dan What If Thor Were Only Child di season pertama. Nebula nanyain Howard tentang hologram apa yang ada di Arrow-nya Yondu, tapi malah Korg yang tahu dan mengidentifikasi sebagai inti mainframe seluruh kota unit B42. Nah, 42 atau 42 ini kembali lagi muncul sebagai Easter egg setelah sebelumnya muncul di film Spider-Man Across the Spider-Verse sebagai universal asal laba-laba radioaktifnya Miles, dan juga muncul di series Loki sebagai protokol penghapus ingatan He Who Remains yang sebelumnya juga udah pernah kita bahas. Kalau 42 ini erat kaitannya dengan multiverse. Setelah mendapatkan info dari Korg, Nebula kemudian pergi ke penjara Kyln untuk membebaskan Yon-Rogg yang ditahan di sana. Di GOTG, Kyln sendiri adalah sebuah penjara yang terletak di orbit planet Xandar yang dikelola sama Nova Corps yang jadi tempat ditahannya Star-Lord, Groot, Rocket Raccoon, Gamora, dan Drax. Tapi kalau di series ini, penjara Kyln ini justru berada di planet Xandar dan dikelola sama para robot. Nah, buat yang belum kenal sama si Yon-Rogg, karakter ini pertama kali muncul di film Captain Marvel yang diceritakan sebagai
sebagai salah satu komandan di Kree Empire dan leader dari Star Force. Dia adalah orang yang membunuh Mar-Vell yang menculik Carol Danvers dari bumi, dan di mana dia memanfaatkan Carols untuk bergabung dengan Star Force dan memburu para Skrull. Yon-Rogg juga diceritakan bekerja sama dengan Ronan the Accuser untuk membasmi para Skrull selama perang Kree-Skrull War berlangsung. Di episode ini, Yon-Rogg diceritakan ditahan sama Nebula di Sendar setelah Yon-Rogg menyusup dan mencoba membobol sistem keamanan Sendar. Ini tentunya adalah percobaan pertama di mana Yon-Rogg berusaha melumpuhkan shield generator Sendar dari dalam supaya Yon-Rogg bisa masuk dan menguasai planet Sendar. Di komik prequel Captain Marvel berjudul Star Force on the Rise, Yon-Rogg juga diceritakan pernah ditugaskan dalam sebuah misi untuk menyusup ke planet yang dikontrol Sendar bernama Sigil. Dia menyusup untuk mendapatkan skema senjata yang bisa digunakan Kree untuk menghancurkan planet Sendar. Singkat cerita, Yon-Rogg kemudian membantu Nebula untuk menyusup ke mainframe Nova Corp yang diadaptasi dari Sendarian World Mind di komiknya. Nah, Sendarian World Mind sendiri adalah AI superkomputer yang memiliki data dari seluruh sejarah, pengetahuan, dan pikiran dari para Nova Corps dan rakyat Sendar. AI ini juga punya peran untuk mengatur Nova Corp dan melindungi Sendar dari berbagai ancaman. Setelah mencapai data core dari mainframe Nova Corps, Nebula diidentifikasi sebagai Omega Class Cybernetic Organism. Nah, ini menarik karena Omega itu biasanya adalah label buat kategori atau klasifikasi tertinggi. Contohnya kayak Omega Level Mutant, yang kalau di komik buat menggambarkan mutant-mutant yang memiliki tingkat kekuatan mutant tertinggi dan gak punya batasan. Nah, Nebula yang jadi Omega Class Cyborg ini maksudnya juga adalah karena Nebula mungkin adalah salah satu cyborg tercanggih dan terkuat yang ada di alam semesta. Di sini ternyata Nova Prime lah yang berkhianat dan mengatur skenario supaya Nebula bisa masuk ke dalam sistem mainframe Nova Corp. Karena hanya cyborg yang bisa memasuki ke mainframe ini dan bisa memodifikasi atau mengcopy data-data atau kontrol yang ada di mainframe ini. Cuma pertanyaannya adalah kenapa sampai si Nova Prime ini harus berkhianat? Padahal mengaktifkan shield untuk Sendar adalah keputusan dia juga. Nah, perubahan karakter Nova adalah impact dari terisolasinya planet Sendar. Dan bukan hanya Nova Prime yang berubah, hampir semua warga asli Sendar mengalami perubahan karena isolasi ini. Planet Sendar adalah planet yang disinari oleh 3 matahari. Bisa dibilang kehidupan Sendar sangat bergantung pada sinar matahari. Jadi ketika Sendar tidak lagi disinari matahari, ada perubahan signifikan yang akan terjadi pada para masyarakatnya. Itulah kenapa banyak masyarakat yang protes di episode ini. Juga perubahan dari Nova Prime yang dengan mudahnya menyerah pada Ronan, padahal dia yang membuat keputusan untuk menutup shield generator. Moving on, setelah dikhianati Nova Prime dan Yon-Rogg, Nebula kemudian membentuk tim Guardians-nya sendiri yang terdiri dari Korg, Mick, Groot, dan Howard the Duck, yang tampilannya di sini si Howard udah kayak Rambo. Nebula sendiri di sini juga tampil seperti Yondu dengan menggunakan jaket Ravengers-nya dan Yaka controller milik Yondu. Dan berbeda dengan Kraglin, Nebula di sini udah langsung bisa memakai Yaka Arrow-nya dengan sangat lihai. Nebula kemudian memakai Yaka Arrow-nya untuk membantai Nova Corps, yang mengingatkan kita sama Yondu yang juga menggunakan Yaka Arrow untuk membantai kru Ravengers-nya yang berkhianat di GOTG 2. Di sisi lain, Korg juga akhirnya beraksi dengan ngebantai Yon-Rogg yang momennya ini mirip kayak Hulk ngebanting Loki di film Avengers 2012. Shield planet Sendar pun terbuka lagi dan masyarakat Sendar mendapatkan kesempatan buat hidup normal lagi berkat Nebula, di mana Nebula dijuluki sama Howard sebagai Supernova. Dan sekarang Nebula dianggap sebagai leadernya Nova Corps, pengganti Nova Prime yang akan terus melindungi Sendar. So itu dia yang bisa kita breakdown dari episode perdana series What If season kedua. Karena ini series yang menarik, kita bakal ngebahas setiap episode dari series ini. So make sure kalian subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan kalau ada hal-hal yang gue lewatin dari episode ini, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah dan mari kita diskusi bareng-bareng. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.